Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan cerita drama rumah tangga yang berjudul Kejutan untuk Suami So Alim. Siapa yang tak ingin mempunyai seorang pasangan yang akan membawa kita kepada jalan yang benar, membawa kita pada kebaikan, terutama pada akhirat yang kekal. Semua muslim pasti sangat ingin. Keberuntungan jatuh pada Alina yang memiliki seorang suami bernama Fauzan. Dia seorang ustadz yang sangat lemah lembut, dermawan, dan pastinya taat pada agama. Selisih usia Alina dengan Fauzan yaitu 10 tahun. Fauzan menikahi Alina ketika dia berusia 20 tahun. Dan kini pernikahan mereka sudah berjalan hampir 10 tahun. Mereka dikaruniai 3 anak, yang dimana semuanya laki-laki. Ayah Fauzan adalah pemilik pondok pesantren tak jauh dari tempat tinggal mereka. Pondok pesantren tersebut dijaga dan dikelola oleh keluarga besar Fauzan. Walau tidak setiap hari, dia sering datang ke pondok pesantren untuk mengajar dan menjadi imam sholat. Tahun ini, suaminya hampir setiap hari selalu datang ke pondok. Suatu hari, 2 putranya pulang dari sholat Jumat berjamaah di masjid. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Alina. "Umi mau kemana?" tanya Ibrahim, anak sulung mereka yang berusia 9 tahun. "Mau ngantar bekal untuk Abi, nak." "Apa semalam Abi tidak pulang, Umi?" tanya Yaya, putra keduanya yang berusia 7 tahun. "Akhir-akhir ini Abi memang sering tidak pulang karena harus mengajar di pondok. Tapi nanti malam Abi akan pulang kok," jawab Alina. "Kalian tunggu di rumah, Umi hanya sebentar." Dua anaknya sangat patuh. Meskipun mereka sangat ingin ikut, tetapi bila ibu mereka mengatakan untuk tetap di rumah, maka tak ada perlawanan lagi. Alina pergi ke pondok mengendarai mobil sendiri. Anak ketiganya yang baru berusia 2 tahun duduk aman dengan sabuk pengaman di sisinya. Sekitar 15 menit mengendarai mobil, dia sampai di pondok. Ketika turun dari mobil, para santri putri yang kebetulan ada di parkiran memberi salam dan mencium tangannya. Kemudian Alina menitip salam pada santri putra yang dijumpai untuk memberitahu Fauzan kalau dia menunggu di ruangan biasa. "Baik, Bu, nanti kami akan sampaikan." "Iya, terima kasih ya." Alina datang ke pondok pun mengenakan pakaian tertutup. Hanya area mata saja yang dapat dilihat oleh orang lain. Selebihnya semua tertutup rapi. Tak lama kemudian, pintu ruangan tempat Alina menunggu suaminya akhirnya terbuka. Alina segera bangkit dari duduk dan menyalami Fauzan. Karena perbedaan umur dan Alina sangat menghormati suaminya, terkadang dia memanggil suaminya pun langsung dengan sapaan Ustadz. "Assalamualaikum, Ustadz." "Waalaikumsalam. Apa Umi sudah lama menunggu?" "Belum ada setengah jam." "Abi sudah makan?" "Belum, tadi belum sempat. Saya bawa bekal Abi. Kebetulan Umi juga belum makan. Ayo kita makan bareng." Alina sudah menyiapkan 2 porsi nasi dan lauk di piring. Sebelum makan, wanita itu mengambil dulu putranya dari gendongan Fauzan dan membiarkannya duduk di karpet berbulu, sembari bermain gantungan kunci mobil yang terbuat dari karet berbentuk bunga matahari. Selesai makan, Alina membereskannya, mencuci piringnya supaya bisa digunakan lagi oleh suaminya nanti bila ingin makan lagi. "Ibrahim dan Yaya nanyain Ustadz, nanti malam jadi pulang kan?" "Insya Allah jadi, jika tidak terjebak macet. Mungkin sampai rumah sekitar jam 9-an. Jam segitu anak-anak pasti sudah tidur," kata Alina. Benar saja, sudah jam 9 malam dan anak-anak mereka sudah tidur. Namun Alina tetap menunggu suaminya untuk pulang, karena kemarin dia dan anak-anaknya tidak bertemu dengan Fauzan. Suara mobil yang sangat dia hafal oleh Alina terdengar berhenti di garasi. Bergegas Alina turun dengan tidak sabar. Benar saja, Fauzan telah pulang. Begitu Fauzan keluar dari mobil,
Alina pun yang tidak memakai jilbab tetapi tetap memakai pakaian panjang juga tertutup, menyambutnya dengan penuh senyuman. "Assalamualaikum Alina." "Waalaikumsalam Ustadz." Alina mencium tangan Fauzan dan Fauzan mengucup kening istrinya sampai memejang, seolah dia menyampaikan rasa rindu melalui ciuman sayang. Di kamar, saat Fauzan tengah di kamar mandi, ponsel Fauzan yang tergeletak di atas kasur berdering singkat karena menerima pesan. Alina awalnya hanya melirik saja, sembari menyiapkan baju ganti untuk suaminya. Namun, beberapa kata yang tak sengaja berhasil dibaca oleh Alina membuatnya terpaku dan beralih mengambil ponsel itu. Ponsel suaminya terkunci, tetapi pesan dari notif bisa Alina baca dari nomor bernama Rohaya. "Sudah sampai rumah Mas, jangan lupa kue bolu yang Rohaya bekalkan dikasih juga ke anak-anak." Alina terpaku, dia seperti tidak asing dengan nama Rohaya. Dipikir-pikir, setengah hati Alina tidak percaya bila Rohaya yang dia tahu berani memanggil Fauzan dengan sebutan Mas. Setengah hatinya dia mulai curiga. Alina refleks langsung meletakkan ponsel Fauzan di tempat semula ketika dia mendengar suara pintu kamar mandi dibuka. Fauzan keluar dengan memakai handuk saja dan menggosok rambutnya yang basah. Dalam sudut pandang Alina, suaminya memanglah manusia biasa. Tetapi dalam sudut pandang orang lain, mereka pasti tak akan mengira kalau Fauzan bisa hanya berpenampilan seperti itu di depan Alina. Alina penasaran. Dia sudah berusaha menahan, tapi pada nyatanya jiwa wanita tetap tak akan bisa tenang di saat menemukan hal ganjil. "Ustadz, boleh saya tanya?" Fauzan menoleh. Dia sudah memakai pakaian lengkap yang tadi disiapkan oleh Alina. Lelaki itu duduk di sisi Alina dan menatapnya dengan tatapan mesra. "Tanya apa?" "Ustadz, tadi saya tidak sengaja melihat HP Ustadz bunyi. Lalu saya melihatnya dan melihat pesan dari nomor bernama Rohaya." Walau wajahnya tenang, Fauzan tetap sedikit menunjukkan raut wajah terkejut dan seperti memikirkan sesuatu. "Rohaya itu siapa? Kenapa dia manggil Ustadz dengan sebutan Mas? Seolah kalian berdua sangat dekat dan akrab." Fauzan mengambil ponselnya dan membacanya. Alina tetap menunggu jawaban. Kemudian Fauzan berkata, "Rohaya, kamu pasti kenal dia. Dia itu santriwati di pondok. Ternyata dia salah kirim. Lihat." Fauzan menunjukkan layar ponselnya pada Alina. Dan memang, setelah Fauzan bertanyakan apa maksud Rohaya mengirim pesan tersebut padanya, Rohaya membalas bila dia salah kirim dan meminta maaf. "Umi jangan berpikir yang aneh-aneh ya," kata Fauzan. Dia mengelus punggung istrinya. Alina percaya hatinya juga mulai lega. Sampai ketika pada pagi harinya, saat Alina memasak, putra keduanya, Yahya, mengambil minum di kulkas sambil bergumam, "Kenapa Abi kasihkan semua kuenya ke orang lain? Padahal aku juga mau." Alina mendengarnya. Dia menghentikan tangannya yang sedang memotong daging, lalu bertanya pada putranya, "Nak, tadi kamu bilang apa? Memangnya Abi kasihkan apa?" "Abi kasihkan kue ke orang. Waktu Yaya gak sengaja nemuin kue di mobil, dan Yaya tanya ke Abi, apa kue ini boleh Yaya makan? Tapi Abi diam saja saat ada orang lewat. Dan kue itu dikasihkan ke orang. Dan Abi janji katanya nanti akan belikan kue yang lebih enak lagi," tutur bocah itu. Alina jadi kembali curiga. Dia jelas tidak lupa isi pesan dari Rohaya semalam, kalau dia memberi bekal Fauzan kue bolu. Mata Alina memejam lama sesaat dan bibirnya mengatup kuat. Dia sadar kalau suaminya sudah berbohong dan menyembunyikan sesuatu. Alina dulunya bukanlah gadis alim yang berpakaian tertutup, rajin mengaji dan taat pada agama. Namun kakaknya, Elena yang seorang ustazah, menikah dengan seorang kiai, ingin melihat Alina berubah. Terutama saat ayah mereka meninggal dan beliau meminta Elena untuk menjaga Alina, memastikan bahwa dia jadi gadis baik dan memiliki jodoh yang baik. Alina dikenalkan oleh Elena dengan Fauzan melalui suaminya karena mereka dulu adalah teman satu pondok. Mulanya Alina sangat yakin
kalau Fauzan yaitu seorang anak ustadz dan dari keluarga terpandang baik, tidak akan menerimanya sebagai calon istrinya. Namun, setelah Elena dan suaminya menjelaskan bila Alina sangat ingin belajar dan mendalami agama, Fauzan pun bertanya, "Apa benar kamu ingin mendalami agama dan siap berhijrah sepenuhnya?" Ketika Alina mengangguk tanpa ragu, tanpa disangka, Fauzan menerimanya sebagai calon istri dan bersedia untuk menikahinya. Begitulah alasan Alina bisa menjadi istri Fauzan. Setelah rumah tangganya terbangun bertahun-tahun, baru kali ini Alina dibuat cemburu dan marah. Fauzan masuk ke rumah, membawa bungkusan bubur ayam. "Yahya, mana kakakmu?" tanya Fauzan. "Kayaknya ada di kamar, Bi," jawab Yahya. "Panggil dia, ayo kita sarapan bareng. Abi beli bubur ayam." Alina tetap diam. Dia fokus memasak dan tidak menoleh sedikit pun saat Fauzan meletakkan plastik berisi bungkusan bubur. Dan saat Fauzan mengambil anak bungsunya, Ismail, dari mainan mobil-mobilan, Alina hanya melirik. Ibrahim turun dari kamarnya setelah dijemput oleh Yahya. "Alina, berhenti masaknya. Kita sarapan bubur dulu," kata Fauzan. Istrinya hanya diam dan untuk pertama kalinya Fauzan merasa heran pada sikap Alina. Ibrahim, Yahya dan Ismail sudah duduk di kursi mereka. Fauzan mendekati Alina dan menyentuh tangannya. "Alina, apa kamu gak dengar?" tanya Fauzan. Dan dia terkejut saat Alina refleks membuang muka ke arah lain lalu mengusap air mata. "Alina, kamu kenapa? Kamu nangis?" "Enggak, Ustaz duduk dulu. Saya ambilkan mangkuknya ya," kata Alina. Dia mencuci tangan dan mengecilkan api di kompor. Kemudian membuka lemari rak, mengambil beberapa mangkuk. "Kamu juga sarapan ya. Aku beli bubur untuk kita semua," kata Fauzan saat bubur yang ia beli tersisa 1 bungkus. "Saya sedang tidak lapar. Ustadz makan saja sama anak-anak," jawab Alina. "Umi, kenapa Umi gak mau sarapan? Biasanya lapar tidak lapar. Kalau Abi beli sesuatu dan Umi belum selesai masak, Umi pasti tetap ikut makan," kata Ibrahim yang ikut tidak terbiasa dengan sikap ibunya. "Kali ini Umi lagi bener-bener gak lapar. Kalian sarapan sama Abi aja ya," jawab Alina mengusap kepala Ibrahim. Alina kembali fokus pada masakan dan Fauzan seperti tahu alasan kenapa Alina bersikap demikian. Tetapi dia justru memilih untuk pura-pura tidak tahu. Seharian ini Fauzan terus diacuhkan oleh istrinya. Saat siang Fauzan sempat bertanya, "Apa aku melakukan kesalahan, Alina?" "Ustadz seharusnya tahu," jawab Alina dan pergi ke ruangan lain menghindari Fauzan. Dan pada malam harinya Fauzan izin akan pergi ke pondok pesantren. "Alina, aku mau pergi ke pondok ya. Pulangnya besok pagi. Kamu jangan menunggu." Alina tidak menjawab. Dia duduk di kasur sambil fokus pada HP-nya. Ini juga pertama kalinya Alina bersikap begitu saat suaminya bicara. Dia tidak menatap wajahnya. "Alina," panggil Fauzan karena tidak mendapat jawaban. "Iya Ustadz, saya dengar. Ustadz tenang aja, saya tidak akan menunggu kok," jawab Alina. Fauzan terdiam dan biarkan Alina tetap marah dan pergi setelah mengucapkan salam. Lalu Alina membalas salamnya. Biasanya Alina akan mengantar Fauzan sampai lelaki itu masuk ke mobil dan pergi. Untuk kali ini Fauzan melangkah pergi sendirian tanpa diantar. Tanpa sepengetahuan Fauzan, ketika anak-anak mereka telah lelap dalam tidur, Alina nekat pergi ke pondok untuk mencari tahu hubungan Fauzan dengan Rohaya yang dia kenal. Rohaya adalah santriwati pintar dan sudah lama di pondok pesantren, sehingga kakak iparnya, Ustazah Nurha, mengangkatnya menjadi ustazah junior yang membantu dan mengajari anak-anak di pesantren. Apa yang dicurigai oleh Alina memang benar. Suaminya yang terkenal sangat baik dan tidak akan orang berpikiran kalau laki itu bisa berbuat curang pada istrinya memang sudah menikahi satu wanita lain secara siri. Ketika malam, sekitar jam 11, Fauzan memerintahkan seorang santri untuk memanggilnya Rohaya. Tidak lama, Rohaya masuk ke ruangan itu.
ruangan tempat para santri dipanggil dan menerima perintah. "Assalamualaikum Mas Fauzan," ucap Rohaya ketika dia sudah menutup pintu. "Jangan panggil itu jika kita sedang ada di sini," kata Fauzan. "Tidak akan ada yang dengar dan tahu Mas, semuanya sudah tidur," balas Rohaya. Usia Alina hanya berbeda 2 tahun saja dengan Rohaya saat ini. Alina 30 tahun dan Rohaya 28 tahun. Istri yang sedang mencari bukti itu mendapat bantuan dari Allah. Allah menggerakkan hatinya agar ia pergi ke arah ruangan di mana Fauzan dan Rohaya sedang bersama. Alina terkejut saat melihat suaminya hanya berdua saja bersama Rohaya di ruangan itu. Wanita itu menguping dan mengintip dari celah pintu yang dia buka secara perlahan. "Kenapa kamu semalam mengirim pesan seperti itu? Kamu tidak tahu kalau Alina bisa membacanya?" tanya Fauzan. Dia menegur Rohaya dengan nada yang sama sekali tidak meninggi. "Aku cuma pengen memastikan Mas bahwa Mas Fauzan sampai di rumah dengan selamat. Karena terlalu kangen, aku sampai lupa kalau ada Mbak Alina," jawab Rohaya. Kepribadian seseorang tidak bisa dilihat dari wajah dan perilaku saja. Sebab setiap orang sangat pandai menyembunyikan jati diri mereka yang sebenarnya dengan sangat baik. Rohaya yang terlihat begitu pendiam ternyata wanita yang bisa menggoda saat bersama seseorang. Hati Alina berdetak kencang, matanya memerah padam, berselimut bulir bening yang menumpuk. "Maafin aku ya Mas, aku janji besok-besok akan lebih hati-hati lagi. Aku semalam cuma kangen aja Mas. Kalau boleh, aku pengen peluk kamu lebih lama Mas. Kapan ya aku bisa jadi istri kamu di mata publik tanpa harus sembunyi-sembunyi kayak gini Mas," kata Rohaya. Dia menggenggam kuat tangan Fauzan dan sakit hatinya semakin menjadi ketika Fauzan membalas sentuhan itu dengan mengusap balik tangan Rohaya. Sekarang tangan mereka saling tumpang tindih penuh kemesraan. Alina hampir kehilangan kesabaran. Dia hampir mendobrak pintu dan menangkap basah perselingkuhan keduanya. Namun, Alina mengontrol emosi untuk mencari cara dengan tepat agar memberi keduanya pelajaran. Alina berjalan perlahan, mundur, lalu pergi. Saat dia pergi, ada seorang santriwati yang berada di luar. Dia melihat Alina, tapi Alina tidak melihatnya. Ketika Rohaya berjalan, meninggalkan ruangan pertemuannya bersama Fauzan, dia berpapasan dengan santriwati yang tadi melihat Alina pergi dari arah sana juga. "April, kenapa malam-malam gini kamu masih di luar?" tanya Rohaya, yang saat itu juga Fauzan keluar dari ruangannya dan melihat Rohaya bersama April. April tak menanggapi pertanyaan Rohaya. Dalam tatapan matanya dia seperti tak menyukai wanita pembimbingnya itu. Dan tentu dia seperti itu punya alasan. Alasannya kembali lagi pada Fauzan. Ketika Fauzan berjalan menghampiri mereka, karena jalan keluar dari ruangan itu memang hanya satu arah. April melihat ke belakang Rohaya. Menyadari April melihat sesuatu. Rohaya ikut menoleh dan ternyata karena ada Fauzan. Wajah Rohaya pun seperti tak nyaman saat Fauzan mendekati mereka. Tetapi karena Rohaya lebih dewasa, jelas dia lebih bisa bersikap. "Rohaya, kamu tidur sana, biar saya bicara dengan April," kata Fauzan, dan Rohaya mengangguk. Sebelum pergi, dia mengusap pundak gadis 20 tahun di hadapannya, kemudian berkata, "Jangan lama-lama, supaya nanti tidak terlambat saat sholat tahajud." "Kenapa kamu belum tidur? Ini kan sudah malam," tanya Ustadz Fauzan. "Apa Ustadz Fauzan juga nanya kayak gitu ke Mbak Rohaya tadi?" balas April balik tanya. "Enggak juga," jawab Fauzan. "Terus kenapa Ustadz mempermasalahkan saya keluar malam-malam dan belum masuk kamar?" Fauzan seperti paham apa alasan April seperti itu. Nampaknya istri-istrinya memang sedang butuh perhatian. April juga termasuk istri-istri Fauzan. Tak ada yang tahu pernikahan siri mereka terkecuali satu orang, yaitu Rohaya. "Aku suntuk, aku pengen jalan-jalan keluar pondok sebentar," kata April. Menanggapi perkataan istri paling mudanya, Fauzan mengembuskan napas berat. Dia melihat sekeliling, seperti memastikan tak ada orang yang tahu dan dengar. Fauzan membawa April keluar dari pondok. Dia membawanya ke sebuah penginapan yang cukup jauh dari pondok. Di dalam kamar,
April duduk di atas pangkuan Fauzan. Dia sudah melepas hijab dan Fauzan sedang merangkul pinggangnya. "Ustadz," April memanggil dan Fauzan sedikit mendongak untuk melihat wajah gadis itu. "Apa gak bisa ya saya milikin Ustadz seorang?" tanya April. Wajahnya dibuat cemburu dan Fauzan tertawa. "Dari awal saya nawarin kamu jadi istri-istri saya. Kamu tahu kan kalau saya sudah punya istri Alina dan istri Sri Rohaya. Dan kamu juga mau untuk jadi istri yang ketiga. Kenapa sekarang malah serakah pengen punya sendirian?" tanya Fauzan menggoda. "Saya cemburu, Ustadz," jawab April. Dari wajah cemberut, sorot matanya jadi tajam. "Insya Allah, saya akan membagi kasih sayang secara rata dan adil," kata Fauzan. Kemudian mereka terbalut kisah asmara malam itu hingga berakhir menanggalkan pakaian masing-masing. Sifat April memang masih labil. Tidak mengherankan kalau dia tidak bisa mengontrol rasa cemburunya ketimbang Rohaya. Rohaya dan April saling mengetahui status masing-masing. Berbeda dengan Alina yang tidak tahu menahu tetapi sekarang sedang mencari tahu. Untuk menebus rasa tidak enaknya pada Yaya, saat dia meminta kue, Fauzan membelikan kue bolu yang baru. "Assalamualaikum," ucap Fauzan saat masuk ke rumah. "Waalaikumsalam, Abi," kemudian dijawab oleh dua anaknya. Ismail ikut menjawab, tetapi bahasanya tidak jelas. Alina yang sedang menyiapkan sarapan juga menjawab, tetapi samar. "Abi bawa kue bolu buat kalian." Fauzan membuka kotak bolunya, dan anak-anak mereka berlomba mengambil. Melihat Alina tetap acuh padanya, Fauzan semakin tak terbiasa, dan dia mendekati Alina yang berdiri di depan kompor, tengah menggoreng tahu. "Alina, aku ingin kita bicara," kata Fauzan. Alina tak menanggapi, sampai Fauzan menyentuh pergelangannya. Barulah Alina menoleh. Fauzan mengangguk, meminta Alina menurut dan wanita itu mengalah. Ia mematikan kompor, kemudian mengikuti tarikan tangan Fauzan ke ruangan yang berbeda. "Alina, apa kamu masih berpikir yang buruk-buruk tentang aku? Tentang pesan Rohaya yang salah kirim?" tanya Fauzan. Mereka saling berdiri berhadapan-hadapan. Mendengar pertanyaan Fauzan yang tetap mengklaim jika Rohaya salah kirim, hampir saja membuat Alina tertawa. "Kalau Ustadz mau bicara soal ini, lebih baik kita abaikan saja. Saya mau masak," kata Alina. Dia mengambil langkah akan pergi, tapi Fauzan menahan. Bentar sayang," ucap Fauzan. Dia bingung harus merayu Alina dengan cara apa selain mengatakan sayang. Alina menatapnya. Kali ini, bulir bening itu jelas terlihat oleh Fauzan. Dan entah kenapa, rasa sakit itu seperti langsung menjurus ke hatinya. Alina melepaskan tangannya dari genggaman Fauzan secara lembut, mengusap air matanya dan melanjutkan masak. Fauzan berdiri, bergeming memperhatikan istri dan anak-anaknya. Seketika, dia merasa bersalah. Dan pada suatu malam, Alina mendapat pesan misterius yang mengirimnya pesan ganjil. "Ustadz Fauzan adalah suamiku, bukan suamimu." Alina tak mengerti dan menggenggam erat ponselnya, lalu membalas pesan itu bertanya dia siapa. Di balik layar tersebut, yang mengirim pesan kepada Alina adalah April. Dia merasa egois dan mulai ingin menghancurkan rumah tangga Fauzan dan Alina melalui pesan teror. Saat itu, Alina terus bertahan menahan diri, percaya bahwa Allah tidak tidur dan akan memberikannya jalan yang tepat untuk membela diri. "Tahan Alina, tahan, tunggu waktu yang tepat. Sekarang biarkan mereka dan kumpulkan bukti sebanyak mungkin, sejelas mungkin," gumam Alina sembari melihat Ismail yang sudah lelap tertidur. Suatu malam, April yang ingin menemui Fauzan terhalang oleh Ustazah Nurha, kakak ipar Fauzan, yang sedang menjalani pengecekan kamar, memastikan setiap santriwati tidak ada yang di luar. Melihat Nurha, April pun berlari tergesa-gesa ke kamarnya sebelum gurunya itu melihatnya di luar. "Bagaimana, Bu?" April mendengar suara Rohaya dari luar kamar. "Alhamdulillah,
Semuanya sudah tidur, jawab Nurha. Dan Rohaya mengangguk. Ayo, kembali ke kamar. Kita juga harus istirahat. Baik bu, jawab Rohaya. April mengempalkan tangan. Dia tahu kalau pengecekan malam ini karena Rohaya yang mengatakan pada Ustazah Nurha kalau kemarin masih ada santriwati yang ada di luar kamar di waktu jam istirahat. Dan April percaya itu pasti karena kemarin malam dia menemui Fauzan. Hih, ternyata Mbak Rohaya bisa cemburu juga, gumam April lirih. Takut didengar oleh teman-teman sekamarnya. April ternyata belum menyerah. Dia masih ingin menemui Fauzan di ruangan karena tahu bahwa malam ini Fauzan juga ada di pondok. Namun, keinginan itu menjadi amarah dan dendam saat dia melihat Rohaya berjalan berdampingan bersama Fauzan, masuk ke mobil lalu pergi. April membayangkan adegan-adegan mesra yang selama dia lakukan bersama Fauzan akan dilakukan juga oleh mereka. Merasa cemburu buta dan sakit hati, April mengirimkan pesan pada nomor Alina. Kalau ibu mau tahu siapa saya, maka temui saya di pondok. Secara perlahan, Alina yang baru saja selesai mengaji mendengar ponselnya berbunyi. Dia mengeceknya dan dia terkejut lagi saat membaca pesan dari April. Siapa dia sebenarnya? Gumam Alina. Demi membongkar dan menemukan bukti perselingkuhan Fauzan di belakangnya, Alina mengikuti semua alur dan jalan. Ketika Fauzan pulang dari pondok siang harinya, sebelum itu, Alina sudah dulu keluar rumah. Dan sebelum pergi, Alina menitipkan Ismail pada dua putranya yang lebih tua. Ibrahim, Yaya, Umi mau keluar sebentar. Dan Ismail gak Umi bawa, tolong jagain ya selama Umi gak ada di rumah. Iya Umi lama gak perginya? Tanya Ibrahim. Tidak akan lama, nanti pulang Umi bawakan oleh-oleh. Saat Fauzan sampai di rumah, dia melihat sekeliling dan heran karena tidak menemukan mobil istrinya. Fauzan tetap masuk ke rumah, mengucap salam dan hanya dijawab oleh 3 putranya. Kemana Umi? Tanya Fauzan. Umi bilang pergi sebentar, mau beli sesuatu Abi, jawab Ibrahim. Sudah lama perginya? Lumayan Bi, emangnya Umi gak izin sama Abi? Tanya Yaya. Fauzan terdiam, lalu memaksa tersenyum di depan anak-anak mereka. Walau dia kepikiran kemana perginya Alina. Perginya Alina ternyata menemui sosok pengirim pesan yang selama ini cukup mengganggu, yaitu April. Saya sudah di pondok, kamu di mana dan yang mana? Tanya Alina lewat telepon. Ibu diam saja di situ, nanti saya ke sana, jawab April terus panggilan mati. Dan tak lama menunggu, dari belakang Alina suara perempuan memanggil. Saya di sini Bu. Alina berbalik dan cukup tercengang sebab ternyata yang mengirimnya pesan seorang gadis yang baru saja dewasa. Nama kamu siapa? Tanya Alina. Saya April Bu. Oh, masuk ke mobil saya. Kita ngobrol di dalam mobil saja, kata Alina, dan mereka pun masuk. Apa yang mau kamu omongin ke saya? Dan kenapa kamu mengirim saya pesan seperti itu? Tanya Alina. April menatap Alina lebih dulu. Tatapannya sangat berbeda, seolah menunjukkan rasa ketidaksukaan, sama seperti saat dia memandang Rohaya. Ibu, apa ibu tahu kalau Ustadz Fauzan berselingkuh dari ibu? Tanya April. Alina bergeming. Dia melihat ke arah lain dan menatap garis itu lagi. Iya, saya tahu, tapi saya belum punya bukti, jawab Alina. April yang belum terlalu dewasa, terbiasa dipengaruhi dan dikontrol oleh hawa nafsunya sendiri. Tanpa pikir panjang, April pun mengambil langkah untuk memberitahu Alina yang sebenarnya, berharap Alina akan marah dan menceraikan Fauzan. Beberapa malam lalu, saya lihat ibu dari ruangan perintah. Apa ibu malam itu menemui Ustadz Fauzan? Alina berpikir saat untuk mengingat. Ketika sudah ingat, dia menjawab, iya. Alina terpaksa berbohong, karena pada kenyataannya dia tidak menemui Fauzan.
Dia ingin tahu seberapa jauh dan apa yang diinginkan anak itu kepadanya. Kalau begitu, harusnya ibu tahu kalau Ustadz Fauzan lagi sama Mbak Rohaya. Iya, saya tahu. Lalu kenapa? Apa ibu tahu kalau Ustadz Fauzan itu sudah menikahi Mbak Rohaya secara siri? Mata Alina melebar, menandakan dia tak mengetahui dan tak berpikir suaminya akan sejauh itu. Kayaknya ibu gak tahu ya, dan bukan hanya itu saja. Saya juga adalah istri sirinya Ustadz Fauzan. Kita sudah tidur bersama beberapa kali, ungkap April. Jantung Alina seperti berhenti berdetak. Denyut nyeri menjalar ke seluruh tubuh. Alina memejamkan matanya. Terus, apa alasan kamu ngomong ini semua ke saya? Kamu minta apa ke saya sebagai imbalan? Tanya Alina, menahan isanya agar tidak menjadi. Saya cuma pengen ibu dan Ustadz Fauzan bercerai, jawab April. Alina menyipit, tidak menyangka gadis seusia dia bisa seberani itu mengutarakan keinginannya. Saya akan pikirkan, tapi sebelum itu terjadi, kamu juga sudah bersalah dengan saya. Kamu tahu kalau suami saya itu sudah punya istri dan anak, tapi kamu masih mau dinikahi siri olehnya diam-diam. Pernikahan kalian itu saya anggap perselingkuhan. Karena kalian menikah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan saya. Bagaimana kalau keluargamu dan seluruh pondok tahu tentang ini? Tutur Alina tak mau kalah dan balas mengancam. April bergeming, tak bisa menjawab. Menyadari kalau April takut, Alina berbicara lagi. Kamu tenang saja, saya bisa jaga nama baik kamu di pondok ini. Asalkan kamu mau membantu saya nanti. Apa? Tanya April. Tunggu saja, nanti akan ada saatnya. April membuang muka ke arah kiri, karena dari kanan, Alina terus memperhatikan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bisa sebegitu ingin aku bercerai? Kamu tahu kan, suamiku itu usianya sudah 40 tahun. Dan dari usiamu itu, baru setengah dari usianya. April memandang Alina dengan tatapan benci. Seolah dia yang seusia sekarang tak pantas mencintai lelaki yang lebih dewasa. Semua skenario yang sudah diatur oleh Alina sudah sampai pada batasnya dan waktunya. Alina sengaja mengakrabkan diri pada Fauzan, bersikap seolah ia tak tahu apa-apa dan sudah memaafkannya. Fauzan kembali lega dengan sikap Alina yang seperti dulu. Tidak tahu bahwa es teh manis yang belum diaduk, maka rasanya manisnya akan terasa di awal, sementara sisanya akan terasa hambar. Abi, kita mau ngadain perayaan pernikahan kita yang ke-10 tahun kan? Tanya Alina saat Fauzan tengah bercermin dan bersiap menjadi imam di masjid dekat rumahnya. Iya Umi, nanti atur aja ya, dan siapa aja yang datang. Aku mau semua keluarga besar kita datang di acara perayaan, karena ada kejutan luar biasa buat Ustadz, tutur Alina, dan Fauzan merenyit sedikit tertarik. Kejutan? Iyakah? Kejutan apa? Nanti aja Ustadz juga akan tahu. Hari perayaan pernikahan Alina dan Fauzan tengah dirayakan. Mereka menyediakan kue ulang tahun yang besar tanpa lilin yang dinyalakan. Sesi foto pun sudah dilakukan. Doa-doa yang baik terucapkan dari sebagian keluarga yang diundang. Sampai waktunya, Fauzan bertanyakan kejutan sebelumnya. Alina, kejutan apa yang kamu janjikan? Tanya Fauzan. Alina tersenyum, mengangguk, kemudian berucap. Kalian berdua, silakan masuk. Tak lama, dua wanita keluar dari ruangan yang sama di gedung sewaan itu, tempat perayaan ulang tahun pernikahan. Semua orang tak mengerti dengan hadirnya dua perempuan itu. Beberapa dari keluarga Fauzan dan Alina mengenali mereka. Sebab, dua keluarga itulah yang mengurus dan membina pondok pesantren. Rohaya? Ucap Ustazah Nurha. Rohaya menunduk malu, tapi tidak dengan April yang menantikan momen di mana Alina akan menggugat Fauzan cerai. Kenapa mereka ada di sini, Alina? Tanya Nurha. Fauzan panik. Di balik wajah tenangnya tak menutupi ketegangan. Alina, apa maksudnya ini? Tanya Fauzan. Apa maksudnya? Bukannya sudah jelas siapa mereka? Kenapa Ustadz masih bertanya? Balas Alina.
Sebelum keadaan semakin serius, Alina menyuruh sanak saudaranya untuk membawa ketiga anaknya keluar dari tempat itu ke tempat lain yang berbeda ruangan. Alina tak mau anak-anaknya tahu kalau ayah begitu mereka hormati dengan bangga ternyata juga bisa jadi buaya. Sebelumnya, Alina menemui Rohaya di pondok secara diam-diam dari suaminya. Rohaya menyambut Alina seperti biasa, sampai istri saya itu tak mau banyak basa-basi. Sudahlah Rohaya, gak usah bertindak seperti menghormatiku. Aku tahu hubunganmu dan suamiku. Rohaya kaget. Raut wajah penuh senyuman menjadi cemas. Kalau kamu tidak mau seluruh pondok tahu perbuatan kalian yang menikah diam-diam di belakangku, maka kamu harus datang ke tempat yang aku tentukan. Tempat yang ditentukan gimana, Mbak? Tak perlu banyak tanya, karena seharusnya yang banyak bertanya itu adalah aku. Ayo, kalian perkenalkan diri dan bilang siapa status kalian dengan Ustadz, perintah Alina. Saya April, usia saya 20 tahun. Saya sudah jadi istri Ustadz Fauzan selama 6 bulan. Kami sudah melakukan hubungan yang selayaknya suami istri beberapa kali. Dan setiap kali melakukannya, Ustadz Fauzan selalu membawa saya ke penginapan. Apa? Ucap Elena. Kakak kandung dari Alina terkejut. Semua orang pun tak menyangka. Sedangkan Fauzan berdiri tak tenang di sisi Alina. Saya Rohaya. Saya 28 tahun. Sudah menikah dengan Mas Fauzan selama 1 tahun. Kedekatan kami sudah lama. Tapi Mas Fauzan baru berani menikahi saya 1 tahun lalu tanpa sepengetahuan Mbak Alina, ungkap Rohaya. Bagaimana? Kalian menikah di belakang saya tanpa sepengetahuan saya? Maka ini saya anggap perselingkuhan. Ustadz, selama ini apa kekurangan saya sampai Ustadz tega berlaku tak adil, curang, dan menyakiti saya? Bukannya selama ini saya sudah jadi istri yang taat dan patuh, tidak banyak mengeluh dan tidak banyak meminta-minta. Kira-kira hukuman apa yang pantas untuk Ustadz karena perlakuan ini? Tanya Alina, matanya banjir membasahi pucuk cadar. Alina, maafkan saya. Kamu tidak ada kurangnya sama sekali. Akulah yang tamak, Alina. Maafkan aku, tolong. Fauzan memohon. Dia menggenggam kedua tangan Alina, membuat April cemburu dan menatap tajam. Begitu gampang Ustadz minta maaf. Sedangkan selama ini saya menahan rasa sakit sendiri, kata Alina. Ibu, saya sudah lelah dan membuang waktu saya di sini. Harusnya ibu ucapkan itu dan gak perlu banyak drama, ucap April secara tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Kamu tenang saja April. Saya orang yang menepati janji, balas Alina. Ustadz, setelah semua bukti dan perlakuan kecurangan Ustadz terhadap saya minta Ustadz ceraikan saya. Jatuhkan talak saya sekarang juga. Alina, tidak Alina. Sampai kapanpun aku tidak akan menceraikanmu. Tapi saya tidak mau dimadu. Saya tidak mau seperti ini. Saya bukan istri Nabi yang begitu sabar dan tabah ketika berbagi ranjang. Saya tidak mau. Saya tidak akan menghalangi Ustadz untuk memiliki istri lebih dari 1, tapi tidak dengan saya yang masih menjadi istri. Alina sudah memikirkan ini matang-matang. Bila nanti Fauzan memilih Rohaya dan April lalu menceraikannya, maka dia akan anggap itu sebagai mempertahankan harga diri. Namun jika tidak, maka dia akan gunakan itu untuk balas dendam kepada Rohaya dan April. Bagaimanapun, bagi Alina, 2 perempuan itu sudah kurang ajar. Fauzan menatap sekeliling, di mana tatapan para pasang mata juga menunggu keputusannya. Tatapan tajam, penuh kecewa dan amarah tertahan. Pandangan Fauzan menuju pada April dan Rohaya. Lalu tanpa disangka-sangka, Fauzan berucap, Rohaya, April, kalian adalah wanita baik. Selama ini, kalian sudah saya anggap menjadi istri yang soleha. Tetapi, di sini saya harus ucapkan ketegasan. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi saya. Rohaya, mulai detik ini, kamu saya cerai. Rohaya terkejut. Dia segera mengangkat wajah dan April tersenyum senang. April, mulai detik ini, kamu juga saya cerai, kata Fauzan,
membuat April membelalak tak terima. "Apa? Enggak, saya enggak mau," kata April. "Sekali lagi, maafkan saya," ucap Fauzan. "Ibu, bagaimana ini? Bu Alina kemarin berjanji katanya akan menceraikan Ustadz Fauzan dan mengizinkan kami menikah sah. Kenapa Bu Alina malah diam saja?" April protes dan Alina tersenyum menutupi rasa sakitnya. "Saya sudah meminta cerai pada Ustadz, bukankah kamu tadi dengar? Tapi mau sebanyak apa istri meminta cerai, kalau suami tidak mengiyakan, maka tidak akan sah dan tidak akan bisa. Aku sudah menepati janjiku padamu. Dan keputusan itu ada di tangan Ustadz," tutur Alina. April tak percaya dia akan mendengar itu dari Alina. Gadis itu menginjak lantai dengan kuat karena kesal, kemudian pergi. Rohaya juga dengan sedih menyusul April keluar dari gedung perayaan. Fauzan meraih tangan Alina. "Terima kasih karena kamu telah memaafkan aku." "Siapa bilang saya sudah memaafkan Ustadz? Saya memang ingin bercerai dengan Ustadz. Tetapi kalau Ustadz tak mengizinkan, maka apa yang bisa saya perbuat selain menerima? Ustadz harus tahu seberapa sakit yang saya alami. Selama ini saya pura-pura diam. Kalaupun nanti saya memaafkan Ustadz, kepercayaan saya sudah tidak sama lagi. Alasan saya begini juga karena anak-anak. Saya tidak mau anak-anak tahu kalau abi mereka adalah sosok pembohong. Bagaimanapun, saya akan adukan perlakuan Ustadz kepada Allah. Biar Allah yang membalas perlakuan Ustadz dengan caranya." Fauzan menerima semua ucapan Alina dengan lapang dada. Walau sedih mendengar itu, apa yang dikatakan Alina benar, bahwa dia salah dan sudah sepatutnya dihukum. Di depan keluarga mereka, Fauzan berulang kali meminta maaf. "Saya pastikan tidak akan mencurangi kamu lagi, Alina. Berjanjilah sebanyak mungkin Ustadz di depan keluarga kita. Dan Allah juga pasti mendengar. Aku tidak akan menagih janjimu sampai kapanpun. Karena sudah aku putuskan, biar Allah lagi yang mengurus hati saya." Beberapa minggu, bahkan sampai 2 bulan, Fauzan diam di rumah dan tak pergi ke pondok. Dia menghabiskan waktu untuk beribadah di rumah dan masjid-masjid terdekat. Yang penting tak meninggalkan Alina. Rohaya dan April dikeluarkan dari pondok oleh Ustazah Nurha tanpa menyebarkan setitik kesalahan mereka pada orang lain. Sampai waktu begitu lama, es yang membeku di hati Alina perlahan mulai mencair lagi. Suatu malam, Fauzan mengajak Alina ke pengajian di komplek rumah. Dan saat pulang, Fauzan melihat Alina memperhatikan seorang pria berpeci yang tadi ikut menghadiri pengajian tersebut. Fauzan pun menegur istrinya. "Alina, kamu melihat kemana? Jaga pandanganmu. Aku ada di sampingmu, bukan di sana." "Kenapa memangnya?" "Saya juga tahu Ustadz ada di samping saya," jawab Alina, tapi tetap melihat ke arah yang sama. "Alina, aku melarang kamu melihat ke sana. Bukannya kamu seharusnya menjaga perasaanku," ucap Fauzan lagi dan merasa tidak nyaman. Alina tertawa kecil, lalu dia berucap, "Aku itu tidak sedang melihat orangnya, tapi aku melihat pecinya. Itu mirip dengan peci punya Ustadz yang Ustadz pakai saat pertama kali datang melamarku." Kemudian Fauzan melihat dan perhatikan apa yang dikenakan pria itu. Dan apa yang dikatakan Alina memang benar. "Ngomong-ngomong, apa Ustadz tadi cemburu?" tanya Alina menggoda. "Alina," Fauzan menegur lembut, "sudah sepantasnya aku cemburu. Jika seorang suami istri tidak cemburu saat pasangan mereka memalingkan pandangan, itu juga termasuk berdosa." Alina tertawa. Kali ini tawanya sedikit lebih kencang. "Akhirnya Ustadz juga bisa merasakan cemburu. Sekarang kita impas." Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.